Dalam analitik video saya yang ini, kebanyakan yang menonton adalah seorang pria dengan rentang usia antara 25 sampai 34 tahun, yang mana saya sendiri juga termasuk dalam rentang usia tersebut. Dan di usia inilah yang menentukan sukses atau tidaknya kita kelak saat kita menginjak usia 42 tahun. Halo semuanya, kembali lagi di channel Beautiful Life. Di video kali ini saya akan membahas tentang rahasia umur yang ternyata ada ritme perjalanan dalam setiap 7 tahunnya. Mengapa 7 tahun sangat istimewa, terlebih dalam perspektif Islam? Karena lapisan bumi ada 7 anggota badan yang mesti menempel ketika sujud. Pun di Kristen, hari ke-7 adalah hari di mana Tuhan beristirahat setelah melakukan karya penciptaan langit dan bumi selama 6 hari lamanya. Tuhan istirahat. Agama Yahudi pun punya pandangan sendiri terhadap fakta angka 7. Dalam tradisi Yahudi, 7 adalah lambang kecerdasan. Makanya orang Yahudi kebanyakan yang cerdas, yang menandakan mereka berhasil menjadi manusia, tapi gagal menjadi hamba. Dan terakhir, mengapa angka 7 itu begitu istimewa? Karena Ronaldo memakai angka 7. Itu tadi sekilas intermezzo tentang istimewanya angka 7. Dan angka 7 ini juga begitu istimewa dalam usia manusia. Bayi yang baru lahir hingga usia 7 tahun, usia ini adalah usia bersama orang tuanya dan tidak boleh disia-siakan. Jika orang tua senantiasa membersamai anaknya hingga usia 7 tahun, maka kelak ketika dewasa dia juga akan membersamai orang tua di hari tuanya. Namun jika di usia ini orang tua melalaikan kebersamaan bersama anaknya, maka ada kemungkinan rasa untuk membersamai orang tua tidak akan tumbuh saat anaknya dewasa kelak. Dan di usia ini, tugas orang tua ialah memberikan contoh agar anak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian usia 7 sampai 14 tahun, ini adalah usia anak untuk diajarkan, seperti kewajiban untuk sholat kalau di Islam, atau kewajiban menjaga diri dan kehormatan. Ada kewajiban dan larangan yang bisa kita ajarkan di usia ini. Bahkan Rasul juga mengajarkan kalau di usia ini kita ajarkan tentang kewajiban sholat. Tapi tentu di usia 0 sampai 7 tahun tadi kita berikan contoh terdahulu kepada anak kita. Jangan harap mereka akan melakukan sesuatu bila orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh. Kemudian usia 14 sampai 21 tahun. Di usia ini umumnya pria akan melewati proses akil balik. Ini adalah usia seseorang mulai menyukai sesuatu, mulai menemukan hobinya, dan di usia ini kita mulai merasakan perasaan-perasaan yang belum pernah kita jumpai sebelumnya. Rasa marah, kesal, bahagia, rasa cinta terhadap lawan jenis. Dan biasanya rasa cinta kita terhadap lawan jenis di usia ini akan susah dilupakan, karena di usia inilah pertama kalinya kita merasakan perasaan yang begitu menyenangkan terhadap lawan jenis. Tapi di usia ini pula juga kita akan merasakan perasaan sedih akan kehilangan seseorang. Karena di usia ini banyak yang mulai kehilangan orang yang disayanginya, contohnya orang tua. Dan saya pun merasakan kehilangan sosok ayah di usia 21 tahun. Kemudian usia 21 sampai 28 tahun. Ini adalah usia yang bisa disebut sebagai sosok pria dewasa. Usia ini ditandai dengan seringnya kita dipanggil Mas oleh orang lain. Usia persiapan kita untuk menghadapi dunia kerja. Karena di usia-usia ini biasanya orang akan lulus kuliah. Dan di usia ini idealnya kita sudah memikirkan dan menargetkan kapan kita akan menikah, dengan siapa kita menikah. Banyak yang terlena di usia ini. Punya target yang ingin dinikahi tapi nggak ada target waktu. Punya target waktu tapi nggak ada yang mau. Di usia ini memang banyak keraguan yang terjadi. Bekerja apa? Menikah dengan siapa? Uang nikahnya dari mana? Semua akan terkumpul menjadi satu jika kalian tidak menargetkan waktunya. Saya dulu menargetkan menikah di usia 25 tahun dan benar, saya menikah di usia 25 tahun karena perhitungan saya sederhana. Jika saya menikah umur 25 tahun, maka 25 tahun mendatang anak saya juga akan menikah saat saya berusia 50 tahun. Yang artinya saya bisa melihat anak saya menikah, yang mana peristiwa itu tidak terjadi di saya karena ayah saya meninggal sebelum saya menikah. Jadi buat kamu yang menonton video ini di usia 28 tahun ke bawah, mulai targetkan pernikahan. Mulai cari orangnya. Tidak masalah dengan siapa, yang penting beda lawan jenis. Jangan menikah dengan yang sesama jenis. Ya kan kita nggak tahu kalau di masa depan 10 atau 20 tahun sejak video ini dibuat ternyata nggak ada larangan buat menikah sesama jenis. Kemudian usia 28 sampai 35 tahun. Ya ini adalah usia rentang saya sendiri juga. Dan ditandai jika kita ke Indomaret sering dipanggilnya Pak.
Dan di usia ini masa-masanya seorang membangun rumah tangga. Jika sampai usia 28 tahun kalian belum menikah, artinya kalian sudah masuk kategori telat dalam menikah. Karena idealnya di usia ini kita atau kalian sudah mempunyai anak. Lalu di usia ini juga idealnya kita sudah mempunyai pekerjaan. Apapun pekerjaannya. Jika sampai usia ini kalian belum bisa menghasilkan rupiah dan bisanya cuma minta sama orang tua, itu artinya ya kalian tidak bakat dalam bekerja. Karena menghasilkan uangnya harus ditempuh dengan cara bekerja, bukan dengan judi slot. Judi slot itu tidak bisa dikategorikan sebagai pekerjaan, dan itu bukan bekerja di perjudian, tapi dikerjain oleh judi. Jadi buat kalian yang masih suka judi online di usia-usia ini, hal apa yang bisa membuat kalian berhenti? Apakah nunggu kalian menang dulu sampai ratusan juta baru kalian berhenti? Atau nunggu kalah dulu sampai ratusan juta baru kalian berhenti? Gak mungkin dong video singkat ini bisa membuat kalian berhenti berjudi. Motivator terkenal atau ustadz yang alimnya bagaimanapun tidak akan bisa menghentikan seorang penjudi. Yang menghentikan seseorang itu berjudi hanya ini: jantung. Jika jantung kalian berhenti, pasti juga kalian akan berhenti dalam berjudi, karena itu artinya kalian sudah mati. Atau opsi kedua, gunakan akal kalian untuk berhenti berjudi. Mending uangnya kalian tabung untuk menikah lagi. Kemudian usia 35 sampai 42 tahun. Di usia-usia ini akan menentukan status finansial kalian. Jika kaya, maka memang ditakdirkan untuk kaya. Jika tidak kaya, maka memang ditakdirkan kalian itu miskin. Dan kita harus menerima itu. Jadi jika dalam rentang usia ini kalian tidak ditakdirkan untuk kaya secara dunia, hendaknya seseorang itu bisa kaya secara hati. Lebih bijaksana, lebih santun, lebih tenang dalam menghadapi masalah. Terlebih untuk menghadapi usia 7 tahun selanjutnya. Usia 42 tahun hingga 49 tahun. Harusnya usia ini adalah usia-usia penghabisan. Ibarat menaiki sebuah gunung, maka di usia ini kalian sudah mempersiapkan untuk mulai menuruni gunung. Yang bekerja sudah mulai mempersiapkan untuk pensiunnya, tidak berambisi lagi dalam mengejar harta dunia, lebih memikirkan akhirat ketimbang dunia. Artinya segera selesaikan urusan-urusan dunia. Jika ada hutang segera lunasin, dan tidak membuka pintu hutang baru, tidak membuka peluang-peluang baru dalam usaha. Karena di rentang usia ini sudah selesai urusan kita dengan dunia. Usia 49 sampai 56 tahun. Ini adalah masa tenang seseorang. Hendaknya di rentang usia ini kita terlepas dari sifat-sifat keduniaan, perbanyak di rumah dan gak perlu kemana-mana. Karena ini sudah termasuk dalam usia lansia. Hendaknya aktivitas seseorang dalam rentang usia ini hanya makan dan ibadah. Pulang pergi masjid untuk sholat, mengikuti kajian-kajian ilmu, perbanyak bekal untuk menghadapi 7 tahun selanjutnya. Karena jika di usia ini dia tidak merubah dirinya, maka besar kemungkinan sampai akhir hayatnya pun dia tidak akan berubah. Usia 56 sampai 63 tahun. Di usia ini kita bisa dikatakan sebagai manusia yang hidup pantas, mati pun pantas. Karena ini adalah rentang usia yang paling banyak dijemput oleh malaikat Israel. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga wafat di usia ini. Jarang ada yang bisa melebihi usia 63 tahun. Jika ada orang yang melebihi usia 63 tahun, maka dia dikatakan sebagai orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa memanfaatkan umurnya untuk menambah bekalnya di akhirat kelak. Kemudian usia 63 sampai 70 tahun. Sangat jarang orang yang bisa sampai di rentang usia ini. Bahkan di data analisis video YouTube saya, yang menonton channel ini di usia 56 tahun ke atas cuma 0,6%. Yang artinya cuma 1 sampai 2 orang yang menonton video ini dengan usia 65 tahun ke atas. Dan itu pun saya yakin salah klik, atau enggak HP-nya yang dimainin sama cucunya. Dan kemungkinannya ada 2 kenapa bisa sedikit. Yang pertama, mereka sibuk dengan urusan ibadah, atau yang kedua, karena mereka sudah meninggal.